Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6. Dalam kelompok 6 ini kami terdiri dari 3 peserta. Yang pertama saya sendiri, Haryas dari Kardus Maryosani. Yang kedua, Saudara Ray Sudin Jafar Ramadan. Dan yang ketiga, Saudara R. Audi Cahyaluki Ramadan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan esai filsafat ilmu manajemen kami dengan judul Metacognition, sebuah refleksi Carlos di pasar modal. Tahun 2007 sampai 2008 adalah masa di mana pertumbuhan pasar modal Indonesia sedang bergairah, masa di mana pertumbuhan kredit sedang bagus-bagusnya, serta masa di mana sejarah pasar modal Indonesia mencatat pertama kalinya indeks harga saham gabungan atau IHSG menyentuh titik tertinggi. Ekspansi penyaluran kredit yang begitu masif, terutama di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, tidak diimbangi dengan penerapan 5C, karakter, capital, collateral, capacity, dan condition of economy yang ketat dalam penyaluran kredit. Ibarat satu agunan rumah bisa diagunkan ke beberapa lembaga keuangan, kemudian menimbulkan kondisi bubble dalam perekonomian, yaitu nilai agunan merosot, terjadi default atau gagal bayar oleh debitur, serta pertumbuhan ekonomi semu. Kondisi ini menerpa beberapa lembaga keuangan dan mortgage internasional di Amerika Serikat seperti Merrill Lynch dan sejenisnya yang terus-menerus berusaha menutup-nutupi kasus gagal bayar ini, sehingga kemudian kondisi pertumbuhan semu tersebut akhirnya meledak, dan Federal Reserve atau The Fed sebagai bank sentral di Amerika Serikat tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan bailout atau pemberian bantuan modal likuiditas. Kita bisa bandingkan dengan pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI tahun 1998. Sebagai negara tujuan seluruh transaksi keuangan internasional, kasus bangkrutnya beberapa lembaga keuangan internasional tersebut secara langsung memberikan efek domino ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. IHSG merosot tajam, saham-saham blue chips yang juga tercatat di New York Stock Exchange ikut terjerembab, dan analisa pasar modal kompak menyuarakan satu suara: krisis moneter jilid 2 setelah krisis pertama medio tahun 1998. Secara psikis, bagaimanapun bentuknya, krisis pasar modal di Amerika Serikat tersebut secara harfiah diterjemahkan oleh pelaku pasar modal Indonesia sebagai krisis yang juga merambat ke pasar modal Indonesia. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, krisis tersebut lebih dominan disebabkan oleh faktor domestik perekonomian negara Amerika Serikat sendiri. Sebagai seorang pelaku pasar modal yang berlisensi resmi dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, saya bertugas untuk memberikan pemahaman yang benar kepada seluruh investor yang bernaung dalam perusahaan saya, bahwa krisis pasar modal tersebut hanya bersifat temporer dan hanya di internal Amerika Serikat sendiri. Secara fundamental, Indonesia sudah sangat mampu bertahan dan bertumbuh sejak krisis moneter tahun 1998 yang ditunjukkan oleh tingginya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, serta IHSG yang mencapai nilai tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia. Sekedar ilustrasi, karena begitu tingginya minat serta prospek investor kepada Bank Rakyat Indonesia, harga per lembar saham BRI sempat overvalued dengan nilai yang tidak mungkin dibeli oleh investor pemula, sehingga mau tidak mau saham BRI di stock split. Karenanya, sebagai agen berlisensi resmi dari pemerintah, menurut saya tidak beralasan pasar modal Indonesia harus ikut-ikutan jatuh. Proses meyakinkan para investor tersebut bukanlah perkara mudah, semudah sell or buy stocks. Dengan jumlah trader dan investor yang masih didominasi oleh investor jangka pendek yang hanya bergantung pada capital gain jangka pendek, target para investor tersebut bukanlah pada perolehan dividen tahunan dari saham yang dipegangnya. Giliran saham-saham unggulan NYSE jatuh karena panic selling, pun demikian dengan saham-saham blue chips Indonesia ikut jatuh terjerembab, seolah-olah krisis sedang terjadi. Kejadian ini terus menghantui pasar modal Indonesia selama kurang lebih setahun, dari tahun 2007 sampai tahun 2008. Di satu sisi, pasar modal menjadi lesu dan banyak investor yang akhirnya harus gulung tikar. Dan di sisi lain, peran saya sebagai financial advisor diragukan oleh para investor saya sendiri. Kondisi pasar modal tahun 2008 kurang lebih dapat saya gambarkan seperti pada gambar yang tertera pada slide share ini.
Jadi kurang lebih penyebab global financial crisis tahun 2008 itu lebih banyak karena bank terlalu banyak menyalurkan kredit kepada masyarakat. Sebagai seorang financial advisor di perusahaan tempat saya bekerja, krisis pasar modal tahun 2008 telah menempatkan saya di titik terendah pekerjaan profesional saya. Dibutuhkan bukan sekedar pertimbangan keuangan yang logis terhadap keputusan investor, namun juga pertimbangan non-teknis yang terkadang menyinggung sisi pribadi. Suka atau tidak, kenyataan pasar dan potensi loss yang begitu besar terkadang mengalahkan logika, apalagi jika logistik semakin menipis dan habis. Karenanya dibutuhkan pendekatan yang extraordinary dan beyond expectation. Pendekatan extraordinary di sini adalah pendekatan dari sisi filsafat manajerial dan pendekatan personal. Beda investor, beda pula penanganannya. Seorang financial advisor harus mampu menempatkan posisi filosofis dalam mengambil keputusan penting di pasar modal, terutama dalam kondisi pasar yang sedang tidak menentu saat itu. Pengambilan keputusan keuangan tersebut haruslah didasarkan pada hasil analisa fundamental pasar modal dan keputusan pribadi investor. Ibarat makan buah si malakama, salah atau benar sebuah rekomendasi diberikan kepada investor, tetap investor adalah raja dan financial advisor sebagai terdakwa, dan keputusan penting itu bernama metacognition. Metacognition merupakan sebuah proses yang memantau cara berpikir dalam mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Dalam dunia pasar modal, proses penetapan metacognition ini menjadi penting saya lakukan karena sangat erat berkaitan dengan pengalokasian sumber daya modal, analisa teknik, etika, serta keputusan investor di pasar modal. Karena selain mengendalikan penggunaan sumber daya secara optimal, juga harus tetap mempertimbangkan faktor non-teknis apabila terdapat potensi kerugian yang besar. Untuk itu, saya memetakan metacognition ini ke dalam beberapa elemen filsafat sebagai berikut. Terbagi dalam 4 elemen filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, metodologi, dan etika. Ontologi itu mengacu pada hakikat realitas yang harus dinyatakan secara eksplisit dalam tindakan. Epistemologi itu cabang filsafat yang mengkaji dan berkontribusi sebagai teori pengetahuan dengan mempertimbangkan sifat dan definisi pengetahuan sebagai kebenaran dalam batasan tertentu. Metodologi itu cara mengungkapkan seperangkat asumsi ontologis dan epistemologis yang rumit yang dibawa oleh seorang peneliti dalam pekerjaannya. Dan yang keempat, etika. Etika menyiratkan memastikan bahwa penelitian atau keputusan tersebut tidak digunakan untuk melindungi yang berkuasa dengan mengorbankan yang tertindas. Pemetaan ontologi, epistemologi, metodologi, dan etika dalam pekerjaan saya tetapkan ke dalam 4 bagian, yaitu pemetaan kondisi real pasar, analisa teknikal berupa fundamental dan pasar modal, kombinasi pemetaan pasar, kondisi pasar, serta analisa, dan yang terakhir moral hazard. Keempat, tinjauan filsafat manajemen ini yang menghasilkan bahwa saya harus berani mengambil sikap dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, yaitu untuk cut loss atau mengurangi kerugian di pasar modal. Dalam konteks mata kuliah filsafat ilmu manajemen sendiri, metacognition terhadap situasi dan kondisi yang saya hadapi saat itu menggambarkan bagaimana sebuah proses pengambilan keputusan manajerial harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat solusi. Kalah cepat, uang melayang. Cut loss dalam kasus ini diterjemahkan secara sederhana sebagai mengurangi kerugian di pasar modal dengan konsekuensi terjadinya potensi kerugian yang dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika metacognition tersebut tidak diterapkan, maka akan cenderung menghasilkan total completely loss bagi investor. Lebih baik menyisakan sedikit sisa modal untuk diinvestasikan pada produk pasar modal lainnya daripada tidak sama sekali. Mengutip pepatah Cina, jangan pernah menaruh seluruh telur yang dimiliki dalam satu keranjang. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.